Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibe Mahendra. Di sini saya akan membuat project, yaitu program menghitung nilai akhir mahasiswa. Di mana program ini kita akan menginput nilai tugas, nilai UTS dan UAS untuk 10 mahasiswa. Tapi nanti mungkin sebagai contoh biar lebih mudah, kita pakai 3 dari 10 mahasiswa. Jadi program ini akan otomatis menghitung nilai akhir lengkap dengan grade atau predikat mulai dari A, B, C, dan kemudian untuk yang lulus, dan kemudian untuk yang tidak lulus itu ada D dan E. Nah, saya project ini untuk tugas UTS saya, teman-teman. Jadi karena ini tugas UTS pasti ada syarat. Nah, syaratnya itu pertama adalah harus ada input dan output, kedua harus ada konsep percabangan, dan ketiga harus ada perulangan, dan yang terakhir harus menggunakan array. Oke, tanpa banyak cakap, kita langsung ke new file. Oke, kita Ctrl K, kita pilih bahasa C seperti biasa. Oke, include Studio H isinya adalah standar input output. Jadi kayak buat manggil-manggil fungsi lainnya seperti printf dan scanf. Oke, kita langsung masuk ke menu utamanya. Oke. Nah, oke. Jadi di sini in main itu kayak jantung program kita aja sih. Nah, in di depan itu sebagai itu sebagai nilai integer atau angka bulat saat selesai, dan return 0 di sini adalah bagian bawah. Itu adalah laporan kita ke sistem operasi bilang bahwa program kita selesai dengan normal dan sukses. Jadi ya, angka 0 artinya sukses. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Jadi di sini kita akan mendeklarasi variabel dan memasukkan array. Oke. Sebelumnya mohon maaf, mungkin penjelasannya akan saya ketik dulu. Setelah itu akan saya jelaskan karena ya saya masih belajar juga. Oke, saya akan jelaskan. In jumlah mahasiswa di sini untuk menyimpan beberapa banyak mahasiswa yang mau minta input. Tipenya in atau integer itu karena ya nggak mungkin aja jumlah mahasiswa itu bentuk desimal. Jadi untuk mahasiswa kan pasti bilangan bulat antara 3, 4, mungkin 30, 33, bukan 33,5. Nah, terus in i itu adalah variabel yang nanti akan sangat penting. Jadi simbolnya ini kayak jari telunjuk kita aja buat jelasin nantinya. Terus yang terakhir float nilai. Nah, float nilai itu kenapa kita pakai float? Karena nilai itu pasti ada yang koma, nggak selalu nilainya fix bulat kayak mungkin fixnya 90, tapi ada juga yang 90,5. Kita lanjut, kita akan mendeklarasikan array. Stop dulu. Nah, di sini implementasi array kayak jadi bayangkan array itu seperti laci atau locker yang fungsinya untuk menaruh tugas. Jadi kayak ada di sini kan saya nulisnya 10. Jadi ada kita meminta 10 laci buat naruh 10 nilai tugas. Dan di sini ada 10 laci buat naruh nilai UTS dan seterusnya. Dan ya 10 sebenarnya angka 10 itu bebas. Kita mungkin butuh lacinya 33 karena kita ada 33 murid. Nah, seperti itu opsional. Dan perlu diingat untuk array itu dimulainya bukan dari 1 tapi dari 0.
Jadi mungkin kalau 10 orang mungkin dari 0 sampai 9 kayak gitu. Sekarang kita masuk ke input dan output. Mungkin saya akan buat lebih enak nantinya kayak tabel gitu. Oke. Terus Oke, jadi saya akan jelaskan. Printf di sini adalah fungsi output, ya buat nampilin teks. Dan slash n di sini itu artinya new line atau line baru. Nah, kemudian untuk scanf ini fungsi inputan. Jadi mungkin kalian bisa melihat di sini ada %d. Ini adalah format specifier yang kita bilang ke scanf ke user akan menginput berapa nilai, lalu jumlah di sini ada dan jumlah mahasiswa itu tanda dan itu sebagai alamat. Jadi kita bilang tolong angka yang diketik user atau yang diinput itu dimasukkan ke alamat variabel jumlah mahasiswa. Oke. Sekarang kita masuk ke if. Mungkin kita ganti errornya lebih simple. Error harap masukkan tanggal 1 sampai 10 terus. Okay. Nah, di sini kita pakai if yang artinya jika jumlah mahasiswa lebih dari 10. Terus di sini ada tanda atau or. Itu adalah jumlah mahasiswa lebih kecil sama dengan 0, maka akan mencetak pesan error dan itu akan return atau kembali mengulang lagi. Dan mengingat jika return 0 adalah program sukses, berarti return 1 itu artinya program berhenti. Berikutnya kita akan masuk ke loop pertama. Input nilai mahasiswa ini saja. Oke. Karena di VS Code kita ada bantuan auto ya teman-teman. Ini bisa cek apakah benar atau salah. Mungkin kita ganti aja, kita pakai variasi yang kita pakai.
Oke, selesai. Nah, akan saya jelaskan. Jadi di sini kita pakai for loop. Nah, di sini i itu untuk inisialisasi. Kita set variabel i atau yang tadi di awal itu jari telunjuk kita itu di angka 0. Nah, kenapa 0? Karena indeks array mulai dari 0. Terus i kurang dari jumlah mahasiswa. Ini adalah kondisi loop. Ini akan terus berputar selama i masih lebih kecil dari jumlah mahasiswa yang kita bawa. Nah, terus i++ di sini fungsinya adalah iterasi, artinya setiap selesai satu putaran nilai i otomatis ditambah 1. Seperti itu aja. Ini saya cek lagi, kalau salah set. Oke, aman. Oke, kita lanjut. Berikutnya kita masuk ke perhitungan dan grading ya. Atau ya penilaian lah. Selesai. Oke, di sini udah ada autonya teman-teman. W4, oke. 3, jadi kita cek lagi. Oke, ada yang beda. Ini kita seperti oke. Nah, di sini akan saya jelaskan ya. Jadi kita pakai for loop lagi dengan struktur yang sama persis seperti yang di atas. Atau yang pertama tadi untuk memasukkan data inputan. Loop yang kedua ini untuk mengeluarkan dan mengolah data input. Nah, di dalam loop ini pertama kita akan menghitung nilai akhir yang dimana formulanya adalah 0.3 bintang nilai tugas 1 ya, seperti kalian lihat. Itu artinya untuk bobot tugas. Jadi untuk nilai tugas 0.3 itu sama dengan 30%, nilai UTS 0.3 itu sama dengan 30% dan 0.4 itu sama dengan 40%. Jadi untuk bobot ya buat nilai indeks. Nah, lalu printf di sini untuk hasilnya, dan persen 2f itu untuk format float, dan f itu float. 2 di sini artinya 2 angka saja di belakang koma biar lebih rapi gitu. Terus kita masuk ke if else. Mungkin kita akan bermurah hati, nilai grade A itu 80. Oke, mungkin seperti ini kita cek. Karena saya pakai auto, grade B mungkin saya akan tambahkan grade E keterangan tanda kurung tidak lulus. Oke, terus di grade D kita tambahkan tidak lulus.
kita cek lagi teman-teman. Oke, buat grade A kita tambahkan juga lulus. Oke, buat C juga lulus. Oke, udah. Nah, semua berikutnya adalah penutup dari program ini. Oke, mungkin saya perlu jelaskan lagi di program if else ini. Jadi if else ini cara kerjanya itu kayak program akan mengecek dari atas ke bawah satu per satu. Dicek dulu nih, jadi apakah nilai akhir tuh di atas 80. Nah, kalau iya, dia akan dicetak di grade A yang artinya dia lulus dan program tidak akan jalan ke else if bawahnya. Jadi program akan mengskip ini dan kita akan masuk ending. Tapi kalau misal nilainya nih 75, dia akan turun ke cek kedua, jadi else if kedua yang lebih dari 70, grade-nya akan B tapi tetap lulus dia. Nah, kalau tidak juga, misal nilainya 55, dia turun lagi dan seterusnya sampai di yang else itu yang artinya tidak lulus, berarti nilainya di bawah 50. Itu. Terakhir kita masuk ke bagian penutup, print F. Oke, sudah. Oke, mari kita coba teman-teman. Kita namakan project TS ganjil. Oke, ternyata ada error teman-teman. Mari kita cek. Oke, tunggu kita nungguin. Ternyata return nolnya kayak gini. Oke. Cek lagi teman-teman. Jadi dia akan mulai ke run and debug project UTS ganjil kita teman-teman. Kita mulai programnya. Bam, berhasil. Oke, kita lihat, kita coba teman-teman. Oke, mungkin kalau 10 kan kebanyakan, kita masukkan 3 aja, gak usah banyak-banyak. Nilai tugasnya kita coba 67, 87, 90, terus 90, 85, 76, 85, 67, 9. Nah, itu untuk hasilnya teman-teman. Mungkin sekian video dari saya. Terima kasih. Dan jika ada yang ditanyakan, mungkin silahkan dicek di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.